Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang biaya tenaga kerja. Kami membagi biaya tenaga kerja menjadi 6 materi. Yang pertama, komponen biaya tenaga kerja. Yang kedua, produktivitas dan biaya tenaga kerja. Yang ketiga, program intensif. Yang keempat, kurva pembelajaran. Yang kelima, organisasi untuk pengembalian biaya tenaga kerja. Yang keenam, akuntansi biaya tenaga kerja. Saya Nurul Hidayah dengan NIM 190810301125 akan menjelaskan dua materi. Yang pertama, komponen biaya tenaga kerja, dan yang kedua, produktivitas dan biaya tenaga kerja. Sebelum ke pembahasan materi yang pertama, kita harus tahu nih, apa pengertian dari biaya tenaga kerja. Jadi, biaya tenaga kerja itu merupakan segala usaha yang dikerahkan oleh karyawan terhadap proses produksi yang dinyatakan dalam satuan moneter. Materi yang pertama yaitu komponen biaya tenaga kerja. Jadi, komponen biaya tenaga kerja ini dibagi menjadi 4. Yang pertama gaji, kedua upah, yang ketiga insentif, dan keempat tunjangan. Yang pertama, gaji. Nah, gaji ini merupakan kompensasi periodik, biasanya diberikan setiap bulan dari perusahaan ke karyawan tetapnya. Nah, contohnya ini gaji PNS. Yang kedua yaitu upah. Upah ini merupakan kompensasi yang diberikan berdasarkan hari kerja karyawan. Nah, karyawan yang dimasukkan di sini yaitu karyawan tidak tetap. Contohnya upah buruh. Nah, yang ketiga yaitu insentif. Insentif ini merupakan kompensasi tambahan atas kinerja karyawan di atas standar yang telah ditentukan. Contohnya insentif produksi. Yang terakhir yaitu tunjangan. Nah, tunjangan ini merupakan kompensasi tambahan selain gaji, upah, dan insentif. Contohnya yaitu tunjangan asuransi, tunjangan pensiun. Pembahasan materi yang kedua yaitu produktivitas dan biaya tenaga kerja. Produktivitas tenaga kerja menggambarkan hubungan antara output yang dihasilkan dengan input yang digunakan. Produktivitas tenaga kerja akan membuat perusahaan mampu berproduksi secara efisien dan akan mempengaruhi besar kecilnya penghasilan yang akan diterima oleh karyawan. Produktivitas akan dinyatakan meningkat apabila output yang dihasilkan lebih besar daripada input yang digunakan. Peningkatan produktivitas itu perlu direncanakan dengan baik. Perencanaan ini harus diimplementasikan sesuai dengan kondisi perusahaan pada saat itu. Nah, faktor yang harus diperhatikan itu yang pertama, mengerti dengan jelas apa itu pengertian dari produktivitas. Nah, yang kedua, tindakan apa saja yang harus dilakukan untuk memperbaiki produktivitas. Yang ketiga, siapa pihak yang akan bertanggung jawab. Yang keempat, komitmen manajemen, karyawan, dan manajer yang terlibat dalam perencanaan dan juga implementasinya. Yang kelima yaitu pengukuran peningkatan produktivitas yang jelas. Tujuan pengukuran produktivitas yaitu menyediakan informasi bagi manajemen sebagai dasar untuk memberikan penghargaan, hukuman, dan melakukan tindakan perbaikan. Untuk mengukur produktivitas perusahaan, itu menggunakan rasio produktivitas, yaitu output dibagi input. Kemudian dampak ekonomis produktivitas. Jika peningkatan produktivitas tidak diikuti dengan peningkatan harga jual, maka laba perusahaan meningkat. Yang kedua, penghasilan karyawan meningkat. Yang ketiga, masyarakat mendapatkan barang dan jasa dengan kualitas yang lebih baik karena efisiensi dalam penggunaan sumber daya ekonomi. Jika terdapat peningkatan harga jual, maka peningkatan gaji dan upah akan berkurang atau bahkan tidak ada, sehingga berdampak pada peningkatan produktivitas. Jadi idealnya peningkatan produktivitas itu harus lebih besar daripada peningkatan biaya tenaga kerja. Untuk menghasilkan produktivitas tenaga dan kualitas barang yang lebih baik, maka harus melakukan manajemen sumber daya manusia yang baik juga.
karakteristik manajemen sumber daya manusia yang baik yaitu yang pertama, karyawan yang melakukan pekerjaan adalah karyawan yang kompeten dalam bidangnya. Yang kedua, pengambilan keputusan dapat terjadi pada tingkat manajemen yang lebih rendah. Yang ketiga, karyawan yang partisipatif mampu meningkatkan kepuasan kerja dan komitmen terhadap tujuan perusahaan. Yang keempat, berbagai ide yang muncul pada karyawan itu harus didengarkan. Materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya kita masuk pada bagian program insentif. Nah, tahu nggak sih apa itu program insentif? Nah, jadi program insentif adalah kompensasi khusus yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan di luar gaji utamanya. Nah, ini biasanya diberikan kepada karyawan yang memiliki pencapaian lebih di atas standar yang ditentukan oleh perusahaan. Untuk tujuan pemberian insentif itu sendiri pada umumnya ada satu, merangsang karyawan agar memproduksi lebih banyak produk. Yang kedua, memberikan kompensasi yang lebih kepada karyawan sesuai dengan prestasinya. Dan yang ketiga, mengurangi biaya produksi per unit. Untuk yang pertama ada merangsang karyawan agar memproduksi lebih banyak produk. Hal ini dapat terjadi karena seorang karyawan akan berusaha memproduksi barang sebanyak-banyaknya dikarenakan nantinya hal tersebut berbanding lurus dengan insentif yang akan diterima. Dengan kata lain, semakin banyak produk yang dihasilkan, maka akan semakin banyak pula insentif yang akan diterima. Yang kedua, memberikan kompensasi yang lebih besar kepada karyawan sesuai dengan prestasinya. Nah, yang kedua ini masuk dalam apresiasi yang diberikan perusahaan kepada karyawannya. Dengan apresiasi ini, harapan perusahaan adalah dapat memberikan semangat agar terus meningkatkan kualitasnya dan menjaga loyalitas dari karyawannya. Lanjut ke yang nomor 3, ada mengurangi biaya produksi per unit. Nah, ini yang dimaksud adalah dalam periode tertentu atau misalkan dalam 1 tahun anggaran. Untuk contohnya adalah semisal taksiran biaya OHP dalam 1 tahun anggaran itu ada 2 juta rupiah dan produk yang dihasilkan ditaksir mencapai 4.000 unit. Nah, untuk OHP persatuannya adalah 2 juta dibagi 4.000 unit. Nah, ketemu hasil 500 rupiah per unit. Ini maksudnya dalam memproduksi 1 unit produk memerlukan biaya 500 rupiah. Namun semisal setelah adanya program insentif, produk dalam 1 tahun anggaran meningkat menjadi misalkan 8.000 produk. Nah, untuk taksiran OHP-nya tetap 2 juta rupiah, namun yang berbeda hanya jumlah produknya. Jadi ketika kita hitung dengan rumus yang sama, 2 juta dibagi 8.000 ketemu 250 per unit. Coba bandingkan dengan yang tadi. Biaya per unit untuk memproduksinya ada 500 rupiah. Setelah produksi yang kedua menghasilkan produk 8.000 unit, biaya produksinya menurun menjadi 250 per unit. Dengan kata lain, semakin meningkat jumlah produk yang diproduksi dalam 1 tahun anggaran, maka biaya produksinya akan justru menurun. Itu tadi tujuan dari program insentif. Selanjutnya kita masuk ke jenis program insentif. Program insentif ini dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada Straight Based Work Plan. Dalam sistem ini, insentif diberikan kepada karyawan yang menghasilkan produk melebihi target yang telah ditentukan oleh perusahaan. Misal, dalam 7 jam kerja, target yang dihasilkan ada 7 unit. Dan setiap jamnya karyawan tersebut dibayar 100 rupiah, misalkan. Namun pada akhirnya, karyawan tersebut sanggup memproduksi 10 unit dalam waktu 7 jam. Nah, insentif yang diberikan kepada karyawan dihitung dari kelebihan tersebut.
kan standarnya 7 unit tapi dia menghasilkan 10, jadi kelebihannya kan 3. Nah, gajinya dihitung menjadi gaji pokok 100 rupiah dikali 7 jam, jadi 700 rupiah, ditambah dengan insentif 3 unit produk kelebihannya tadi dikali 100 rupiah menjadi 300. Jadi total gaji di hari itu menjadi 1000 rupiah. Lanjut ke yang kedua, 100% bonus plan. Nah, ini hampir sama dengan yang pertama tadi, namun bedanya dinyatakan dalam satuan waktu per unit produk. Ini maksudnya dalam sehari jam kerja jumlah produk standar yang dihasilkan misalkan 84 unit. Nah, artinya kan 12 unit dalam 1 jam. Namun misalkan ada seorang karyawan menghasilkan produk 108 unit dalam 7 jam kerja tersebut, kelebihannya kan 108 dikurangi 84 unit standarnya tadi menjadi 24 unit. Nah, 24 unit ini harusnya untuk waktu normalnya kan dikerjakan dalam waktu 24 unit dibagi 12 unit per jam, ketemu 2 jam kerja. Jadi dengan dia menghasilkan 108 unit dalam waktu 7 jam kerja, maka dia dianggap telah bekerja selama 7 jam ditambah 2 jam kerja kelebihannya tadi menjadi 9 jam. Jika dalam jam kerja dia dibayar 100 rupiah per jam, maka ketika dia dianggap bekerja 9 jam, dia akan dibayar 100 dikali 9 jam sama dengan 900 rupiah. Ini yang ketiga, ada grup bonus plan. Ini contohnya karyawan bekerja dalam grup atau kelompok. Katakanlah ada 5 orang dalam satu kelompok. Dalam 7 jam kerja, target standar yang harus dihasilkan adalah 500 unit. Ini misalkan. Jadi 500 unit ini ditanggung oleh 5 orang dalam 7 jam kerja. Ketika kelompok ini berhasil melebihi target, misalkan mereka menghasilkan 500 unit atau lebih, maka kelompok tersebut akan diberikan insentif. Namun ketika gagal memperoleh 500 unit atau target standarnya tadi, maka hanya memperoleh upah pokoknya saja, gaji pokoknya saja. Baik, selanjutnya kita masuk pada subbab kurva pembelajaran. Nah, kurva pembelajaran itu sendiri adalah sebuah garis yang menghubungkan antara waktu yang diperlukan untuk berproduksi atau memproduksi sebuah barang dengan kumulatif unit yang diproduksi. Untuk konsepnya sendiri, yang pertama ada semakin bertambahnya pengalaman sampai batas waktu tertentu dapat meningkatkan efisiensi. Kedua, bila jumlah produksi meningkat 2 kali, maka waktu yang diperlukan untuk mengerjakan 1 unit produk berkurang dengan tingkat konstanta tertentu. Nah, ini sebenarnya maksudnya sederhana, yaitu ketika pengalaman bertambah sampai batas waktu tertentu, maka waktu yang diperlukan untuk memproduksi akan semakin sedikit atau semakin berkurang. Nah, dalam kurva pembelajaran seperti yang ditampilkan di gambar di atas, dalam kurva ini ditunjukkan bahwa semakin ke kanan atau seiring berjalannya waktu, maka proses produksi akan semakin cepat atau membutuhkan waktu yang lebih singkat. Oke, masuk ke tingkat pembelajaran. Nah, tingkat pembelajaran ini adalah waktu yang diperlukan untuk memproduksi barang di periode selanjutnya. Untuk menghitungnya, kita bisa menggunakan rumus berikut. Tingkat pembelajaran sama dengan rata-rata input di periode 1 ditambah rata-rata input di periode 2 dibagi rata-rata input di periode 1. Nah, sebagai contoh, seumpama di periode 1 memproduksi 5 unit produk dengan waktu 10.000 jam kerja. Kemudian di periode 2 mereka berhasil memproduksi 5 unit produk juga, namun waktunya berkurang menjadi 8.000 jam kerja. Nah, untuk menghitungnya kita menggunakan rumus yang tadi, yaitu
10.000 jam kerja dibagi 5 unit, itu rata-rata input periode 1 ya. Kemudian ditambahkan rata-rata input di periode 2, yaitu 8.000 jam dibagi 5 unit per 10.000 jam dibagi 5 unit, ketemu hasil 1.800 dibagi 2.000, yaitu 90%. Artinya pada periode kedua waktu yang dibutuhkan menurun 10% dari periode yang pertama. Mungkin sementara itu yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang biaya tenaga kerja. Cuma fokus saya di sini ada subbab E sama subbab F. Jadi jumlah seksi dalam pengendalian organisasinya ini ada 5. Yang pertama itu ada seksi personalia, seksi perencanaan produksi, seksi pencatat waktu, seksi penggajian, dan seksi biaya. Jadi yang pertama seksi personalia. Jadi seksi personalia itu melakukan perekrutan, penempatan, pelatihan, evaluasi, dan promosi. Jadi perekrutan, kalau misalnya ada perusahaan butuh karyawan atau enggak butuh mengganti karyawan lama dengan karyawan baru, biasanya bagian seksi personalia lah yang merekrut karyawan baru. Terus ada penempatan, jadi setelah tadi udah direkrut, karyawan barunya akan ditempatkan di tempat-tempat yang sesuai dengan keahliannya, jadi tidak salah penempatan. Lalu yang ketiga itu ada pelatihan, dimana nanti para karyawan-karyawan baru ini kalau udah ditempatin di bagiannya, misalnya saya nih karyawan baru, saya udah ngelamar pekerjaan, saya udah lolos pekerjaannya itu, lalu saya bakal ditempatin di bagian keuangan misalnya. Nah, nanti di bagian keuangan ini saya bakal dilatih terkait dengan sistem laporan keuangan yang ada di perusahaan. Terus ada yang namanya evaluasi. Saya udah beberapa bulan kerja di situ. Nah, nanti saya akan mendapatkan evaluasi mengenai hasil kerja saya. Jadi misalnya saya udah beberapa bulan nih kerja di perusahaan itu. Terus lalu atasan saya melakukan evaluasi atas pekerjaan saya. Entah itu pekerjaan saya udah benar atau enggak, pekerjaan saya ada yang salah, pekerjaan saya berantakan, pekerjaan saya sudah bagus, itu nanti akan dilakukan evaluasi untuk meningkatkan kualitas karyawannya itu juga. Itu ada promosi. Jadi promosi itu kalau misalnya saya udah beberapa tahun bekerja di perusahaan itu, nah ternyata pekerjaan saya makin lama makin baik, nah itu saya dapat dipromosikan oleh atasan untuk mendapatkan posisi yang lebih baik lagi. Lalu yang kedua ada seksi perencanaan produksi. Jadi seksi perencanaan produksi ini biasanya menetapkan angka rencana atau schedule kerja setiap orderan kepada seksi produksi. Jadi merencanakan apa saja bahan-bahan yang dibutuhkan, lalu berapa tenaga kerjanya yang dibutuhkan, berapa lama proses produksinya, dan juga mesinnya seperti apa, terus dilihat bagaimana cara memproduksi barang tersebut. Nah, informasi tentang rencana-rencana ini harus rinci, jelas, dan mudah dimengerti agar tidak miskomunikasi. Lalu yang ketiga ada seksi pencatat waktu. Jadi fungsinya seksi pencatat waktu itu adalah mencatat jam hadir dan jam kerjanya setiap karyawan. Jadi seksi pencatat waktu itu menyediakan 2 jenis kartu, yaitu yang pertama kartu hadir dan yang kedua itu kartu jam kerja. Nah, kartu hadir ini fungsinya penunjuk dari jam hadirnya karyawan sampai ke jam pulangnya karyawan. Misalnya masuknya jam 8, pulang jam 4, maka jam hadirnya yaitu jam 8, lalu jam pulangnya jam 4. Nah, sedangkan yang kartu jam kerja ini lebih detail mengenai dari jam 8 sampai jam 4 sorenya ini karyawan tuh ngapain aja. Seperti misalnya jam 8 sampai jam 12 karyawan ini bekerja, lalu jam 12 sampai jam 1 istirahat, terus lalu dilanjut lagi jam 1 sampai jam 4 ini kerja. Nah, jadi lebih ke apa yang dilakukan selama jam kerja itu tadi, dan ini akan menentukan biaya tenaga kerjanya secara langsung atau biaya gaji dan upah. Lalu yang keempat itu ada seksi penggajian. Jadi tugasnya seksi penggajian itu ada 2. Yang pertama perhitungan dan penyiapan penggajian, dan yang kedua itu distribusi penggajian. Nah, jadi yang pertama itu kan penyiapan dan perhitungan penggajian. Nah, itu data-datanya untuk menghitung
potongan, bonus, dan lain-lain untuk tambahan-tambahan penggajian itu didapat dari seksi personalia. Kalau misalnya karyawan itu melakukan kesalahan, pasti akan mendapatkan potongan. Kalau misalnya karyawannya itu terlambat, pasti akan mendapatkan potongan. Kalau karyawan itu tidak hadir, maka juga akan mendapatkan potongan. Atau mungkin karyawan ketika melakukan pekerjaan yang bagus, maka akan mendapatkan bonus. Dari situlah data-data yang dapat diambil untuk menghitung dan menyampaikan besarnya gaji atau upah yang akan didapat karyawan. Lalu yang kedua ada distribusi penggajian. Setelah penyiapan dan perhitungan gaji itu selesai dilakukan, maka langkah selanjutnya yaitu mendistribusikan gaji dan upah tersebut kepada karyawan. Jadi seksi yang terakhir itu seksi biaya. Jadi ada 2 tugas. Tugas yang pertama itu melakukan pencatatan atas biaya tenaga kerja langsung maupun tidak langsung. Yang kedua itu melakukan fungsi akuntansi biaya. Jadi untuk yang pencatatan biaya tenaga kerja langsung maupun tidak langsung ini menggunakan kartu jam kerja dari seksi pencatatan waktu tadi untuk kemudian digunakan untuk mencatat biaya tenaga kerja langsung dalam kartu pesanan pekerjaan dan juga untuk mencatat biaya tenaga kerja tidak langsung untuk setiap seksi. Terus untuk yang melakukan fungsi akuntansi biaya ini, seksi biaya ini melakukan sistem akuntansi, pelaporan akuntansi untuk pengeluaran-pengeluaran dan biaya-biaya lainnya. Lalu saya akan menjelaskan hubungan antar seksi. Jadi yang pertama itu, paling pertama itu ada departemen personalia. Nah, departemen personalia itu memiliki panah 2 arah kepada departemen medis. Nah, nanti fungsinya jika ada karyawan yang sakit, baik itu fisik maupun mental, akan dilakukan pemeriksaan kepada departemen medis. Lalu setelah itu departemen studi gerak dan waktu menentukan metode pekerjaan dan juga untuk mencatat standar produksi dan gaji yang nanti akan diajukan kepada departemen perencanaan produksi. Nah, nanti departemen perencanaan produksi itu juga akan membuat rencana atau schedule kerja yang nanti akan diajukan pada departemen produksi. Nah, nanti dari departemen produksi itu tadi membuat jam kerja karyawan dan juga mengerahkan karyawan untuk berproduksi, membuat produk baru. Nanti jam kerjanya akan dicatat di situ, khusus yang departemen produksi. Lalu setelah itu akan membuat kartu hadir dan kartu jam kerja yang nanti akan diserahkan pada departemen pencatat waktu. Dari departemen pencatat waktu itu akan mencatat seluruh jam kerja dan jam hadir. Lalu nanti dari departemen pencatat waktu itu akan menyerahkan kartu hadir ke departemen penggajian untuk menentukan gaji dan upah yang akan diterima oleh setiap karyawan. Departemen biaya akan menentukan besarnya biaya tenaga kerja langsung maupun biaya tenaga kerja tidak langsung. Yang F yaitu akuntansi biaya tenaga kerja. Jadi akuntansi biaya tenaga kerja itu mencakup 5 hal. Yang pertama gaji dan upah reguler, terus bonus, setelah itu ada premi lembur, setelah itu ada tunjangan liburan dan juga tunjangan asuransi dan tunjangan pensiun. Jadi yang pertama itu ada gaji dan upah reguler terlebih dahulu. Di slide ke-6 itu sudah ada tabelnya. Dan lalu lanjut ke slide ke-7. Jadi yang pertama kita tuh harus mendebet gaji dan upah terlebih dahulu sejumlah 1.673.000. Angka tersebut didapat dari jumlah gajinya seksi produksi tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung dan juga penjumlahan dari seksi administrasi umum dan seksi pemasaran yang totalnya 1673. Lalu setelah itu yang dikredit adalah utang gaji dan upah sebesar 1430. Karena itu setelah adanya gaji 1673 itu kan ada potongan-potongan berupa iuran asuransi, iuran pensiun dan juga pajak penghasilan. Jadi itu sebesar potongannya totalnya 242.585. Jadi setelah 1673-nya tadi dikurangi dengan 242.585 hasilnya adalah 1430415. Selain itu yang dikredit itu adalah utang iuran asuransi sebesar perhitungannya tadi iuran asuransi yaitu 33460. Terus juga di kredit ada iuran pensiun yaitu 41.825. Terus di kredit juga ada utang pajak penghasilan itu sebesar 167.300. Oke, setelah itu saya akan menjelaskan mengenai distribusi biaya tenaga kerjanya. Jadi distribusi biayanya itu kemana aja. Jadi yang didebet itu barang dalam proses sebesar 448 didapat dari tenaga kerja langsung. Jadi biaya overhead sesungguhnya itu juga yang didebit itu 175.000. Terus biaya gaji administrasi umum itu
didapat dari angkanya seksi administrasi dan umum, yaitu 600.000. Terus biaya gaji pemasarannya itu didapat dari seksi pemasaran, yaitu 450.000. Di kreditnya itu adalah gaji dan upah sebesar 1673.000. Kalau udah dibayar gajinya, membalik jurnalnya, yaitu utangnya di debit dan kasnya di kredit. Lalu setelah itu ada tunjangan pensiun dan juga tunjangan asuransi. Nah, sekarang kita mari buat pengakuan dan distribusi gaji dan upahnya. Yang pertama itu di debit ada gaji dan upahnya sebesar 117.040, itu didapat dari total upah, total tunjangan asuransi dan juga tunjangan pensiun yang totalnya sampai 117.040. Utang gaji dan upah itu dikredit sebesar 106.960, itu didapat dari total upah, tunjangan asuransi, tunjangan pensiun dikurangi iuran asuransi sama iuran pensiun. Nanti 117.940 dikurangi 10.080 sama dengan 106.960. Lalu juga ada utang iuran asuransi sebesar 4.480 dan juga ada utang iuran pensiunnya ada 5.600 tuh dikredit. Kalau distribusi biaya tenaga kerjanya itu di debit barang dalam proses. Itu yang dicatat itu upahnya 112.000. Setelah itu di debit juga biaya overhead pabrik sesungguhnya itu sebesar 5.040, didapat dari total tunjangan asuransi sama tunjangan pensiun. Di kredit ada gaji dan upah itu sejumlah 117.040. Ada tunjangan liburan, penjurnalannya itu diawali dari 500.000 itu tadi yang dalam setahun dibagi 50 minggu, yaitu sebesar 10.000 tiap minggunya. Nah, setelah itu ya sudah tinggal kita catat saja, kita buat jurnalnya aja, yaitu gaji dan upahnya itu didebat sebesar 1.010.000. Itu didapat dari total upahnya sama tunjangan liburannya. Sedangkan di kredit ada utang gaji dan upah sebesar 1 juta dan di kredit juga ada utang tunjangan liburan sebesar 10.000. Nah, untuk distribusi biaya tenaganya itu ada barang dalam proses di debit sebesar 1 juta dan juga barang biaya overhead pabrik sesungguhnya sebesar 10.000 dan juga di kredit ada gaji dan upah sebesar 1.010.000. Lalu yang keempat itu ada premi lembur. Penghitungannya itu pertama jam kerja regulernya ditulis dulu sebesar 40 dikali 10.000 yaitu 400.000 tarif per minggu. Lembur 5 jam yaitu sebesar 5 jam dikali 10.000 tadi yaitu 50.000. Terus yang setelah itu ada premi lembur 60%. 60% dari tarif lembur. Yaitu kan lembur 5 jam yang tadi kan 50.000. Maka kalau 60%-nya maka 30.000. Upah biasa. Terus juga lembur 5 jam sama preminya itu di total 480.000. Maka penjurnalan sebesar gaji dan upahnya didebat yaitu 480.000. Lalu juga di kredit ada utang gaji dan upah itu 480.000 di kredit. Biaya tenaga kerjanya itu untuk distribusinya itu tuh ada barang dalam proses 480.000 dan juga gaji upahnya di kredit itu 480.000. Nah, jika premi lemburnya itu dimasukkan sebagai biaya overhead pabrik, maka penjurnalannya itu gaji dan upahnya itu 480.000 debit, utang gaji dan upahnya di kredit 480.000 dan biaya overhead pabrik sesungguhnya 480.000 di debit dan gaji dan upahnya di kredit 480.000. Bonus, maka penjurnalan untuk mengakui gaji dan upah itu gaji dan upahnya itu di debit sebesar 515.000. Itu merupakan jumlah dari 500.000 ditambah 15.000 yang merupakan bonus. Terus yang di kredit ada utang gaji dan upah yang besarnya 500.000 dan juga utang bonus yaitu 15.000. Untuk mencatat distribusinya itu adalah barang dalam proses yang diambil dari upah regulernya tadi itu 500.000 di debit. Lalu biaya overhead pabrik sesungguhnya itu diambil dari bonus itu sebesar 15.000 di debit. Lalu yang di kredit gaji dan upah 515.000. Oke, segitulah presentasi dari kelompok kami, teman-teman. Apabila ada yang ditanyakan, monggo ditanyakan. Terima kasih telah menonton video presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.